Nah, kenapa Belum. Freeport itu ada? Loh iya, makanya pertanyaannya ke sana dong. Mengapa Freeport itu ada setelah Papua? Kenapa ada setelah Papua? By design, iya. Tapi jangan bilang, oh kekayaan Papua dihabisin. Semua kabupaten, semua provinsi juga menerima APBN. Ya berasal dari Freeport juga. Pemasukannya dari mana? Nah, wilayah Indonesia yang miskin, dari mana? Karena saya mau lihat dulu pemikir-pemikir yang ngomong. Kelihatannya kemarin Pak Ponto ngomong, Dr. Koni ngomong, ya di Yosua Tewi itu, di Paradok itu. Semat Lapak juga telepon saya, Pak Tobing gabung dong. Tunggu dulu. Saya bisa bikin sendiri kok. Paradok atau konflik paradigma? Ngerti nggak pengertian paradok? Paradok, paradoksal, ngerti nggak? Makanya kita konflik terminologi. Hati-hati. Nah, makanya ada global paradox. Ya, saya pernah baca bukunya John Nesbitt. Ada global paradox. Apa dimasukkan paradok? Ini paradok Papua. Saya lagi mau ngecek ini. Mungkin Pak, apa nanti cek ya. Sejarah keberadaan orang Papua. Ya, sebenarnya bukan, kita nggak bisa menyebutkan dia bangsa Papua. Karena yang menciptakan kata Papua bukan orang Papua. Siapa sih, lupa namanya saya. Tapi bukan orang Papua. Disebutlah Papua, Papua Nugini kan. Tetapi kan kerugian Papua Barat ini, kenapa dia nasibnya dijajah Belanda? Coba kalau dijajah Inggris. Kita juga nggak bisa ngutak-ngutik di situ. Satu jengkal tanah pun nggak bisa. Tapi dia dijajah Belanda. Sekarang dibilang dijajah Indonesia, dibilanglah Indonesia aneksasi. Macam-macam lah udah, ini konflik terminologi. Oke, ini makin malam ini masih ada pertanyaan. Kalau ada tolong raise hand biar saya buka. Samsung pertanyaan Oke, aja langsung ini. to the point ya Pak. Iya, Pak Tobing, Samsung ini. Ya, sesuai kejadian ini, tapi maaf ini, apakah ini indikasinya by design, kaitannya dengan permainan politik? Satu. Nomor dua, tadi Pak Tobing singgung masalah doktrin. Seperti apakah ini doktrin politik? Itu nomor dua. Terus nomor tiga, Pak Tobing juga pernah di intelijen. Saya pernah ikut diskusi intelijen. Apakah yang disebut kontra intelijen? Kaitannya dengan hal-hal seperti di Papua juga. Bagaimana tanggapan Pak Tobing? Terima kasih. Jadi begini, intelijen itu bisa berupa kegiatan. Ya, kalau dia berupa kegiatan namanya penyelidikan. Kemudian pengamanan dan penggalangan. Kalau intelijen berupa kegiatan. Nah, kalau kegiatan penyelidikan, dia harus mendistribusi hasil penyelidikannya. Ya, kemudian dia menggalang. Bagaimana menggalang? Sesuai dengan perintah dari atas. Nah, kemudian pengamanan intelijen sebagai pengamanan. Pengamanan itu bisa terkait dengan pengamanan personil, pengamanan dokumen, ya, pengamanan kegiatan. Nah, penggalangan, bagaimana menggalang, itu kegiatan. Tapi intelijen juga bisa berupa organisasi. Nah, masalah penyelidikan, emangnya cuma orang Indonesia yang melakukan kegiatan intelijen? Ada pihak-pihak lain yang tidak sama tujuan berbangsa dan bernegara atau tujuan mempertahankan Indonesia. Itulah dia mengirimkan intelijen, kita juga kontra intelijen. Seperti di Papua sekarang terjadi
gerilya. Nah, makanya TNI tidak bergerilya di sana, tetapi anti gerilya. Melaksanakan operasi anti gerilya, itu ada doktrinnya. Nah, Sisan Kamrata tidak dipahami. Nanti kapan saya menjelaskan doktrin Sisan Kamrata? Sebenarnya doktrinnya bukan doktrin Sisan Kamrata. Doktrin ya, pertahanan keamanan rakyat semesta. Tapi kalau di undang-undang disebut sistem. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kalau bicara sistem, itu melibatkan ada 9 parameter. Apa instrumental input, apa environmental input, ya input ini diolah, ya diolah subjek, objek, metoda, keluarlah output. Nah output keluarlah outcome. Nah ada feedback. Jadi kalau kita bicara sistem, itu ada 9 parameter yang harus kita jabarkan. Banyak yang tidak tahu. Oke, nanti kapan-kapan saya paparkanlah doktrin Sisan Kamrata. Ya, dan ada prinsip-prinsip di situ. Ya, doktrin Han Kamrata ada prinsip berlarut, berlanjut, macam-macam. Beda dengan doktrin yang lain. Ya, operasi gabungan pokoknya. Ada karakternya. Ya, doktrin pertahanan keamanan semesta ada karakternya. Ya, cobalah kalau mau menghabiskan KKB atau KST, ya pakai doktrin yang waktu supit udang itu loh, yang dikenalkan sama Jenderal Nasution, ya kan? Dia terjepit, itu habis itu dipagar. Sama dengan dulu di Timur Timur, sebenarnya Lobato itu dikurung dia. Ya, dikurung. Makanya dia ditembak ketika dia jatuh dari atas kuda kan. Dikepung sudah berhari-hari, dipagar betis namanya. Nah, itu aja. Ini mah kecil. Apa kalau saya bilang aduh. Ya udahlah. Ya. Pak Tobing, saya berpendapat begini, begitu canggih juga pemaparan Pak Tobing. Kenapa begitu berlarut-larut masalah Papua ini? Itu tadi kaitannya dengan pertanyaan saya, apakah itu by design? Itu maksud saya, dan kaitannya dengan doktrin politik. Apa itu doktrin politik sebenarnya? Kalau itu memang ajaran. Itu yang saya maksud gini. Tidak harus berlarut-larut seperti itu maksud saya itu. Seperti Papua itu hanya satu contoh. Pak Beatus, saya sudah paham. Jadi begini, doktrin yang dipakai doktrin politik negara atau politik partai. Ini. Nah, saya kan katakan demokrasi. Sekarang dikasih otonomi daerah. Pakai undang-undang segala macam tetek bengek itu. Tidak jalan juga. Ya, uang coba ya, satu provinsi manusianya aja mungkin nggak sampai 1 juta. Katakanlah nggak sampai 2 juta. Masa dana otsus itu nggak cukup? Kemana? Why? Kami pernah diskusi dulu di IKA Lemanas. Otsus berakhir tahun 2020. Ya, sekian puluh tahun mereka sudah melaksanakan otsus. Waktu itu apakah diperpanjang, apakah di stop? Tapi keputusan akhirnya diperpanjang. Diperpanjang pun sama sekarang lihat aja. Para gubernurnya masuk penjara. Ya kan? Makanya nanti kita tayang, kalau saya tidak membicarakan masalah Papua. Karena saya mau lihat dulu pemikir-pemikir yang ngomong. Kelihatannya kemarin Pak Ponto ngomong. Dr. Koni ngomong. Ya, di Yosua Tewi itu, di Paradok itu. Semat Lapak juga telepon saya, Pak Tobing gabung dong. Tunggu dulu. Saya bisa bikin sendiri kok. Paradok atau konflik paradigma? Ngerti nggak pengertian paradok? Paradoksal, ngerti nggak? Makanya kita konflik terminologi.
Hati-hati. Nah, makanya ada global paradox. Ya, saya pernah baca bukunya John Nesbitt. Ada global paradox. Apa dimasukkan paradok? Ini paradok Papua. Saya lagi mau ngecek ini. Mungkin Pak, nanti cek ya. Sejarah keberadaan orang Papua. Ya, sebenarnya kita nggak bisa menyebutkan dia bangsa Papua. Karena yang menciptakan kata Papua bukan orang Papua. Siapa sih, lupa namanya saya. Tapi bukan orang Papua. Disebutlah Papua, Papua Nugini kan. Tetapi kan kerugian Papua Barat ini, kenapa dia nasibnya dijajah Belanda? Coba kalau dijajah Inggris, kita juga nggak bisa ngutak-ngutik di situ. Satu jengkal tanah pun nggak bisa. Tapi dia dijajah Belanda. Sekarang dibilang dijajah Indonesia, dibilanglah Indonesia aneksasi. Macam-macam lah udah, ini konflik terminologi. Jadi kalau di sana by design atau tidak, iyalah. Sekarang saya tanya, ya itu bukan proxy war, di sana terjadi proxy war. Iya. Loh, sekarang pertanyaannya, ngapain US Indo-PACOM menempatkan komando tugas gabungannya di Guam? Di mana Guam itu? Di atas burung cendrawasih itu kan. Kemudian Amerika juga menempatkan sekutunya, menempatkan marinirnya ada di Darwin. Oh, saya sudah ke Darwin kok. Ya. Saya menyampaikan paparan waktu kalau dipertunjukkan, tapi sayangnya nggak boleh saya mengambil foto atau dokumentasi. Kenapa juga pasukan komando tugas gabungannya Australia bersama marinirnya Amerika dipindahkan ke Darwin yang tadinya ada di Sydney? Artinya apa? Siaga, on call, bukan siap operasional lagi, siaga operasional. Ya. Dalam waktu 1 jam, jika terjadi apa-apa di Papua, 1 jam mereka udah masuk. Terus mau apa? Lihat aja nanti kasus seperti Timor Timur. Kalau Timor Timur 6 jam, kalau Papua itu cuma 1 jam katanya. Besok saya tayangkan, kapan nanti saya tayangkan? Aduh capek banget deh, banyak sekali sampai ke sana. Jadi kalau dibilang by design, ya by design, apa yang terjadi di sana? Sekarang saya tanya, ketika 63 Papua itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, apakah sudah ada privat? Nah, kenapa Belum. Freeport itu ada? Loh iya, makanya pertanyaannya ke sana dong. Mengapa Freeport itu ada setelah Papua? Kenapa ada setelah Papua? By design, iya. Tapi jangan bilang, oh kekayaan Papua dihabisin. Semua kabupaten, semua provinsi juga menerima APBN. Ya berasal dari Freeport juga. Pemasukannya dari mana? Wilayah Indonesia yang miskin, dari mana? Karena harus didesentralisasi. Itulah sebabnya ada Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, masing-masing provinsi, kabupaten, bahkan mungkin sekarang di tingkat desa, saya nggak tahu lah ya, karena saya udah lama meninggalkan pemerintahan dan negara ini. Loh dibagi rata kok, dibagi-bagi. Tapi saya bilang, ada juga mana yang lebih fokus. Apa bilang, bahkan gaji tentara juga nerima dari situ, gaji pegawai negeri, bullshit, bohong kalau nggak terima dari situ. Nah, ini yang saya katakan, saya kemarin ada baca, ya, sumber daya alam tidak jaminan membuat kesejahteraan di penduduk itu, malah jadi kutukan. Ya, jadi orang Papua bagaimana kita meyakinkan mereka? Ya, blessing to be blessed. Diberkati tapi memberkati. Itu dong. Kenapa kok ada etnis religius bisa masuk ke sana? Di mana pastor bekerja? Berarti pastor nggak bisa meyakini dong. Bahkan satu kepala suku
Karena di sana sistem noken, kalau kepala sukunya saya pegang, ya semuanya ikut kan. Ada 7 kepala suku yang besar. Tapi di sana ada 300 suku. Loh, coba kita kaji dulu, ini dari mana datangnya ini? Karena mereka tidak membawa kerajaan. Tidak ada kerajaan di Papua. Nggak ada. Nggak ada. Apa kira-kira solusinya Pak Tobing ini? Kalau memang begitu besar juga by design dari luar, saya kira juga demikian, bukan dari dalam. Kalau ada beranggapan dari dalam. Makanya kan saya katakan kemarin, Papua belum bisa merdeka. Karena saya tidak bilang pasti ya, karena yang terjadi itu kekuatan perubahan dan waktu. Makanya belum bisa merdeka, ada alasannya. Satu, ya, semua ya yang merdeka itu pasti atas rencana Tuhan. Mungkin Tuhan belum mengizinkan sekarang. Yang kedua, ada paradigma, yaitu apa? Resolusi PBB 2504. Kecuali itu bisa dicabut. Yang ketiga, kalau Indonesia ya mau menyelenggarakan referendum, Indonesia nggak akan mau. Karena elit-elit di Jakarta udah bilang, kalau referendum, semua bagian dari negara ini, mau Medan, mau mau Aceh, mau apa, semua provinsi ikut referendum. Nah, yang keempat, saya kan udah ngomong kemarin, jika khilafah berkuasa, bukan hanya Papua yang merdeka. Itu tadi, kembali lagi ke etnis kan, karena khilafah Ya. Halo. adalah etnis religius. Di mana kelima, masih ada yang, wah banyak sekali kemarin kan, ada alasan. Kalaupun mereka merdeka, mereka bunuh-bunuhan. Kasihan mereka bunuh-bunuhan. Pak Tobing. Kasihan mereka Pak Nah, Jenderal. itu kasihan. Itu yang paling saya bayangkan waktu pemberontakan saya sudah dewasa. Aduh, ngeri sekali kalau sampai Ya, chaos oke lah. peperangan lagi. Karena karakter mereka suka berkelahi. Sesama suku aja berantem kok. Beda suku berantem. Jadi mau bagaimana? Mau dibiarkan mereka bunuh-bunuhan? Karena yang salah siapa? Ya kalau dia mau merdeka, pindah aja ke Vanuatu sana. Nanti kejatuhannya sama dulu. Pindah ke Solomon sana. Pindah ke sana. Ya. Itu makanya. Jadi jawabannya cuma satu, perang. Ya. Jangan salahkan. Tapi ini kesalahan kita semua. Apa yang terjadi saat ini, ya pasti ekses dari berapa puluh tahun yang lalu kan. Tidak tiba-tiba. Oke lah, itulah komentar saya Pak Beatus. Jadi by design. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Jenderal. Ya, makanya tadi kan saya tanya, waktu 63 sudah ada emas. Coba kalau emas nggak digali Amerika, mereka bisa menggali apa? Allah. Ya udah. Apalagi? Halo, Jenderal Paul nih, Jenderal. Selamat. Halo. Oke, lanjut Pak Paul Dere. Silakan. Ya, ya. Oh, thank you very much, Siap. For your attention to me. Alright. Ya, sama-sama Pak Jenderal. Saya cuma mau mengingatkan pemerintah aja. Kan ideologi ini sudah tergeser Pancasila. Kok nggak ada upaya-upaya dari petinggi negara untuk memviralkan lagi seperti zaman-zaman dulu. Di desa-desa tuh setiap masuk ada Pancasila ini ke Tuhan. Itu udah kayaknya pemerintah nggak serius itu loh. Sebenarnya ini penting sekali, jangan sampai ideologi ini tergerus. Ya memang kalau pemerintahnya sudah nggak ada lagi perhatian kan, malah kita dari sinilah suara kita ini. Tapi kan sebaiknya pemerintah lah yang mengkoordinir, memviralkan ideologi ini. Dan kedua, pemerintah harus sudah bisa memisahkan antara konstitusi, ya kan, yang berlaku di semua partai dan yang tidak konstitusi. Itu aja ya Pak Tobing. Saya pikir kalau nggak dilakukan ini secepatnya,
ya pastilah dari mereka itu yang khilafah semakin merajalela gitu loh Pak Tobing. Itu aja sih Pak Tobing. Terima kasih Oke, banyak. baiklah. Pak Paul, sebenarnya pemerintah udah membentuk BPIP. Ya, sudah membentuk BPIP. Kemarin organisasi yang saya bina, yang namanya Setia Kita Pancasila, sudah menghadap ke sana. Ya, sudah menghadap ke sana bagaimana supaya melalui organisasi Setia Kita Pancasila ini. Kemudian organisasi Setia Kita Pancasila ini sudah ada di 34 provinsi. DPD-nya, Galarua masih ketinggalan. Ya, karena Galarua sibuk mengurusi orang yang dihukum kan gitu. Nah itu. Jadi ya mereka sudah menghadap ke BPIP. Tapi reaksi BPIP responnya nggak istilahnya tidak tidak mengeksekusi. Ya sudah. Nggak bisa. Kita nggak tahu di situ ada kadrun apa enggak juga nggak ngerti saya. Tapi yang jelas kita sudah membuat buku. Di mana di situ kan waktu pembukaan itu bedah buku bahkan di pengantarnya saya tidak ingin berkompetisi, tapi saling to complete. I'm not to compete, but I am to complete, melengkapi apa yang tidak ada di sana. Loh, bukan apa-apa. Nanti kita lihat dulu lah, gejalanya parah nggak? Kalau sudah terlalu parah mendesak ini, saya menghadap ke sana sekalian. Karena di sana ada junior saya juga, ada juga banyak yang kenal saya di sana. Iya kan? Oke lah, itu aja yang bisa saya jawab dulu ya. Jadi maaf badan pembina ideologi Pancasila udah dibentuk, organisasinya udah disusun. Tetapi bagaimana mereka melaksanakan pembinaan, saya belum lihat programnya. Ya, karena itu kan harus ada kakinya di bawah. Ya. Karena dia di level stratanya di level strategi. Tapi yang mau operasionalkan siapa? Di level implementasi siapa? Di level teknis gimana? Di level prosedur gimana? Nggak jelas. Kapan nanti saya tayangkan lah paradigmanya seperti apa gitu. Oke lah ya. Kalau nggak ada lagi. Oke Pak Jenderal. Terima kasih. Pak Paul Dere masih ada? Bisa tutup dalam doa Pak Paul Dere? Ya, ayo mari kita berdoa. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, mari. Tuhan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.